Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari 2 Timotius pasal 4 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita menjumpai suatu nasihat dari Rasul Paulus kepada pengerjanya, yaitu Timotius. Dalam nasihat itu ada hal yang kita temukan tentang penguasaan diri. Ketika kita menjumpai nasihat atau saran, masukan, seringkali kita mendapatkan hal-hal yang baik, yang positif, yang berguna bagi kehidupan ini. Ternyata dalam nasihat ini, masukan yang diberikan oleh Paulus kepada Timotius, ternyata musuh yang terbesar itu adalah dalam diri kita sendiri. Musuh yang harus kita taklukkan, yang harus kita kendalikan, yang kita harus atur dan kita kuasai adalah diri kita sendiri. Dalam perjalanan kehidupan inilah kita menemukan bahwa jika kita tidak mampu menguasai dan mengendalikan diri kita, maka kita dikendalikan oleh diri kita sendiri. Di dalam diri kita ada hal-hal yang membahayakan kita, yaitu ketakutan. Ketakutan itu sangat menguasai kehidupan setiap pribadi. Siapapun dia bisa merasa takut. Dan jika takut itu sudah melebihi dari hal yang nyata, normal, maka ketakutan itu akan merusak diri kita sendiri. Begitu juga dengan keraguan-raguan. Ada banyak orang menjadi ragu hanya karena mendengar berita, hanya karena mendengar melalui informasi, maka kita hidup dalam keadaan yang begitu rapuh untuk selalu ragu. Mau bikin ini, mau bikin itu, kita berpikir, jadi ya mungkin bisa nggak? Begitu banyak orang ragu, dan keraguan itu bukan datang dari luar, tapi atas keinginan dirinya sendiri yang dia tidak dapat kendalikan. Keraguan, kemustahilan, itu semua muncul dari diri kita sendiri. Kita merasa mustahil saya bisa ini, mustahil saya bisa berbuat itu, tidak mungkin. Itu datangnya dari diri kita sendiri. Karena kita tidak mampu mengendalikan diri kita dalam segala hal. Memang kita bisa sadar, kita bisa tahu background diri kita sendiri, latihan-latihan yang kita sudah miliki, sudah terlatih, sudah terbiasa, kita sudah tahu itulah kemampuan kita. Tapi dengan jujur, kita belum pernah latih lagi yang lain. Kita sudah menguasai apa yang kita sudah latih, tetapi bukan berarti kita tidak bisa menguasai apa yang belum kita latih. Kita berani coba, latih,
Kita harus berusaha karena kita memang belum pernah berusaha melakukannya. Tapi karena kita tidak menguasai diri, maka kita merasa semua itu tidak mungkin. Kita merasa takut, kita merasa ragu, kita menganggap kita tidak mampu dan itu mustahil untuk kita kerjakan atau perbuat. Oleh sebab itu, kita harus mampu menguasai diri kita supaya kita bisa melakukan hal-hal yang belum pernah kita lakukan. Selama kita tidak menguasai diri, maka kita tidak akan pernah melakukan apa yang belum pernah kita lakukan. Kita hanya melakukan yang sudah biasa, yang rutin kita kerjakan, tetapi yang baru kita tidak akan pernah coba. Kita tidak akan pernah melakukannya karena kita dikendalikan oleh kelemahan yang ada pada diri kita sendiri. Ketakutan, keraguan-raguan, dan mustahil. Alkitab ingatkan kepada saya dan saudara bahwa kalau kita percaya, kita akan mendapatkan apa yang kita percayai. Karena bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Tapi kita tidak mampu dan belum mau mencoba untuk percaya, untuk meyakini dan menguasai diri kita supaya jangan kita dikendalikan oleh ketakutan, keraguan-raguan, oleh kemustahilan yang kita sudah taruh dan kita sudah simpan dalam diri kita bahwa itulah diri kita. Namun di dalam diri kita Tuhan memberikan banyak hal yang luar biasa, yaitu didasari atas iman kita. Sebab itu mari kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita kuasai diri. Emosi kita harus kendalikan, keinginan-keinginan daging kita harus kendalikan, dan kita harus membangun suatu keinginan, suatu kerinduan, suatu kesukaan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan tidak menghendaki kita begini-begini saja. Alkitab mengingatkan Tuhan ingin kita mengalami suatu kemajuan, suatu perubahan, suatu peningkatan, suatu hal yang kita bisa capai jika kita taat melakukan firman Allah dan tetap percaya. Sebab itu, mari sebagai orang percaya, kita harus tahu bahwa kita sendiri sudah percaya karena punya pengalaman. Dari hari ke hari, kesukaran itu makin bertambah. Dari bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun, kita melihat dan menemukan seluruh dunia mengeluh tentang kesukaran, kesulitan, beratnya tantangan hidup ini. Tapi kenapa kita tidak pernah melihat dan berpikir bahwa jika kita hidup, bukankah ini karena Tuhan? Dan marilah kita belajar untuk taat melakukan dan percaya supaya kita bisa menemukan hal yang Tuhan janjikan atas kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepadamu Bapa dengan mengucap syukur karena oleh kasih setia Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, kami kembali hari ini diingatkan untuk dapat menguasai diri kami dalam segala hal. Sebab itu Tuhan, tolong kami, pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami sepanjang hari ini. Baik anak-anakmu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah. Ingatkan kami bahwa kami bukan dilatih untuk selalu melakukan kebiasaan, tapi kami harus melatih diri untuk terus melakukan hal-hal yang baru, yang besar, yang Tuhan sediakan bagi kami, supaya kami keluar dari kelemahan-kelemahan, dari kebiasaan-kebiasaan yang kami sudah miliki, sehingga kami hidup tanpa penguasaan diri. Sebab itu,
Kami percaya Tuhan ada bersama kami sepanjang hari ini untuk kami mulai belajar melakukan, belajar percaya bahwa Tuhan akan bekerja bersama kami untuk kami dapat menguasai diri dan melakukan apa yang berkenan kepadamu Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita dan selamat pagi.